Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang semoga Allah sembuhkan dan Allah muliakan. Saat seseorang divonis dengan COVID-19 atau penyakit-penyakit serius lainnya, apa yang dia rasakan? Hampir semua orang akan down, mentalnya akan jatuh, dan pesimis adalah bisikan-bisikan rutin yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam hati seseorang. Tiba-tiba ia menjadi orang yang lemah, gak punya harapan, psikisnya jatuh. Terlebih lagi jika dia dirawat di rumah sakit, apalagi di kamar isolasi yang seringkali dianggap tidak bersahabat dengan psikis seseorang dan jiwa seseorang. Belum lagi jika kondisinya tidak kunjung mengalami perubahan positif, apalagi menurun. Dan apabila progresnya positif, ia akan kembali pesimis dan jiwanya dan mentalnya jatuh. Saudaraku yang semoga Allah sembuhkan, itu semua adalah hembusan-hembusan syaitan. Pesimis, mental yang jatuh, itu bukan perintah Allah dan bukan perintah Rasulullah SAW. Yang Allah perintahkan sebaliknya, saudaraku. Nabi SAW pernah bersabda kepada kita dalam hadis Bukhari, aku itu sangat kagum dan takjub dengan optimisme. Kalimat-kalimat optimis, kalimat-kalimat positif, itu yang dikagumi oleh Nabi SAW. Dan Allah paling gak suka dengan orang yang putus asa terhadap kondisi. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, dan kalian jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak suka dengan putus asa dan pesimistis. Seberat apapun masalah dan separah apapun kondisi kita, optimislah saudaraku. Karena dengan optimis Allah akan tolong kita. Optimislah bahwa kondisi kita akan naik. Optimislah bahwa demam ini akan hilang dan sesak napas itu akan normal. Optimislah tes swab yang berikutnya kita akan negatif dan kita akan keluar dari rumah sakit. Optimis, optimis, dan optimis. Itulah konsep para nabi dan rasul. Para nabi, walaupun secara matematika tidak ada harapan, tapi mereka tetap optimis. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, secara hitung-hitungan manusia, Nabi Musa nggak punya harapan. Karena di depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun. Allah firmankan kejadian itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika Fir'aun sudah melihat Nabi Musa dan rombongan di hadapan dia, dan Nabi Musa dan rombongan ketika menoleh ke belakang sudah melihat Fir'aun, maka di saat itulah sebagian pengikut Nabi Musa pesimis. Mereka putus asa dan mereka mengatakan kalimat-kalimat pesimis, innalah mudrakun, kita pasti akan ketangkep, nggak ada jalan untuk selamat. Tapi bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Robku bersama dengan diriku dan ia akan memberikan petunjuk padaku. Allahu Akbar. Kalimat yang tegas, lugas, dan penuh dengan atmosfer optimisme. Sekali-kali tidak, saya masih optimis dan saya sangat yakin karena Rob saya bersama saya dan ia akan memberikan petunjuk kepada saya. Dan apa yang terjadi? Kita baca ayat berikutnya. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Fanfalaqa, maka laut pun terbelah. Dan singkat cerita, Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Saudaraku yang Allah muliakan, memang kita sedang sakit dan sakit kita serius, tapi Rob kita sangat mudah untuk menyembuhkan kita. Apa sulitnya bagi Allah jika Allah sayang sama kita? Dan bagaimana membuat Allah sayang? Optimislah. Karena orang-orang yang optimis adalah orang yang yakin kepada Allah. Itu yang dikatakan para ulama seperti Abdullah bin Abbas, sesungguhnya seorang mukmin itu senantiasa berada di dalam kebaikan dan semua itu adalah anugerah dari Allah dan dia yakin itu Allah kasih dia semuanya. Maka dalam kondisi bencana, dalam kondisi sakit sekalipun,
dia berharap kepada Allah, dia optimis. Iman yang membawa dia optimis bahwa dia nggak sendiri, walaupun dia di kamar isolasi, tapi sejatinya Allah senantiasa dekat dengan dia dan Allah sayang dengan dia jika dia optimis, karena optimisme menunjukkan bahwa seorang hamba yakin kepada Robnya, yakin kemahakuasaan Robnya untuk mengubah kondisi semudah membalikan telapak tangan, dan bahkan lebih mudah dari itu lagi. Ingatlah, orang yang optimis tidak hanya berpangku tangan dan dia menunggu penyembuhan. Orang yang optimis akan berikhtiar, akan berjuang, dan akan beribadah dan berusaha bertakwa kepada Allah, karena ia yakin kuncinya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin, dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Yang menang pasti orang-orang yang bertakwa. Maka berjuanglah, lawanlah penyakit itu, tumbuhkan semangat juang, makan yang bergizi, jangan mau kalah, dan perbanyak ruku dan sujud, minta kepada Allah dan jaga ketakwaan. Dan sekali lagi, endingnya, hasil akhirnya, kemenangannya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.